Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bedah Ilmu, dan kali ini kita tetap membahas buku Api Sejarah. Untuk kali ini kita membahas episode ke-6 dan masuk kepada Skapur Sirih yang kelima. Karena Skapur Sirih yang kelima ini merupakan episode terakhir daripada Skapur Sirih, yang selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, masih dalam pembahasan pembukaan yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas. Maka di dalam Skapur Sirih 05 ini durasinya agak sedikit panjang, sehingga apabila saudara ingin melihat apa ilmu yang terkandung di dalam buku Api Sejarah, khususnya di Skapur Sirih 05 ini, tetap simak, subscribe, kemudian tekan tombol lonceng dan like. Serta kemudian perhatikan dan simak mulai awal sampai dengan akhir. Namun apabila saudara hanya ingin melihat cover-covernya saja, atau melihat inti-inti yang penting saja, saudara dapat mempercepat video ini dan dapat men-skip-skipnya sehingga saudara menemukan apa yang saudara inginkan untuk melihat intinya. Akan tetapi saya sarankan tidak demikian, karena dapat menimbulkan salah tafsir, dapat menimbulkan salah faham yang akibatnya berbahaya bagi diri saudara sendiri dan juga orang lain. Maka saya sarankan yang pertama adalah menyimak mulai awal sampai akhir dengan sabar, dengan penuh keikhlasan, dan dengan penuh pengharapan agar dipahamkan ilmu sejarah, bagaimana ilmu sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri, disertai dengan perjuangan berdarah-darah para ulama dan juga harta-harta mereka, dan juga para santri serta saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air pada zaman dahulu hingga pada zaman sekarang. Baik, penulis di sini juga menyatakan bagaimana peran ulama terhadap sejarah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penulis mempertanyakan, bagaimana mungkin bukan perjuangan para ulama, bukan perjuangan para santri, tatkala sejarah TNI ini terbentuk, bagaimana mungkin bisa diklaim ulama dan santri tidak berperan di dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia ini? Sehingga pada akhir-akhir ini muncul fenomena bagaimana seakan-akan TNI adalah ada oknum TNI yang menekan umat Islam, sehingga satu oknum ini menimbulkan satu prasangka bahwasanya TNI memusuhi umat Islam. Tidak sama sekali. TNI tidak memusuhi umat Islam. Andai kata ada TNI yang memusuhi umat Islam, maka itu adalah oknum. Maka itu adalah suatu orang perseorangan yang ada di tubuh TNI. Memang di dalam sejarah pula TNI pernah melukai hati rakyat dan umat Islam secara kelam bangsa Indonesia. Namun hal itu dibuktikan dengan kesolidan TNI dan kekuatan TNI, bahwasanya tidak seluruh TNI yang membenci umat Islam dan melakukan makar terhadap umat Islam dan para ulamanya, kecuali umat Islam tersebut melakukan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, ingin mengganti NKRI ini dengan sistem yang lain, dengan inkonstitusional, dengan tanpa jalur hukum yang berlaku. Dan pada kenyataannya memang ada yang memang seperti itu. Umat Islam terlalu terburu-buru sehingga melakukan seolah-olah mengacaukan keamanan atau makar.
Namun ada juga yang tidak demikian. Umat Islam sesungguhnya mengkoreksi pemerintah, bukan menginginkan mengubah negara. Pemerintah memang salah satu komponen bangsa. Namun, pemerintah bukanlah yang maha suci. Pemerintah bukanlah yang maha benar. Pemerintah ada yang melakukan kesalahan, pemerintah juga ada yang melakukan kealpaan dan kekurangan. Maka dari itu, para ulama dan para santri mencoba untuk mengkoreksi, memberikan nasihat dan masukan-masukan, sehingga di sini tatkala bentuk negara yang sudah dikuasai oleh pemerintah, tatkala pemerintahnya ini memang kurang respon terhadap para ulama, atau mungkin juga ada tendensi-tendensi tertentu, maka disinilah yang menimbulkan fitnah. Artinya adalah susah untuk dibedakan mana yang memang pemerintah itu betul-betul menyetop atau betul-betul membuat suatu gerakan untuk menyetop gerakan makar, dan mana yang dimaksud pemerintah itu adalah mungkin tersinggung dengan perkataan para ulama. Katakanlah tersinggungnya pemerintah ini bukan disamakan dengan tersinggungnya perseorangan. Karena pemerintah memiliki alat, pemerintah memiliki kekuasaan, dan pemerintah juga memiliki komponen-komponen yang dapat digerakkan untuk menutupi ketersinggungan mereka. Maka dari itu, kami yang membahas bedah ilmu ini dan juga para pakar sejarah, coba pemerintah berkaca dan bercermin terhadap sejarah masa lalu, dan pemerintah juga mencoba merenung bersama komponen seluruhnya, baik pemerintah di atas maupun di tengah maupun di bawah, untuk mencoba merenungkan kritikan-kritikan para ulama terhadap diri masing-masing, baik diri rakyat, diri para pengusaha, diri para pemerintah, apa yang membuat mereka mengkritik, dan apa kritikan itu dalam bentuk makar atau tidak. Karena jauh berbeda antara gerakan makar dengan gerakan kritik. Gerakan makar adalah gerakan yang sudah bersenjata, gerakan yang menentang pemerintah dan ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Namun, tatkala itu adalah kritik, maka itu disampaikan, walaupun kritiknya pedas, walaupun kritiknya tidak sesuai, namun disampaikan dengan cara yang sesuai konstitusi, sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku, tanpa adanya gerakan perlawanan persenjataan terhadap pemerintah, dan dengan cara yang etis dan dingin. Kata-kata etis ini terkadang juga berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Namun, selama itu adalah masih masuk di dalam moral agama, dan selama itu adalah memang penekanan-penekanannya adalah masih masuk di dalam suatu nasihat yang menginginkan pemerintah ini baik, yang menginginkan bangsa dan negara ini berkembang dengan baik, maka disitulah kami harapkan pemerintah mendengar dan juga pemerintah juga melakukan renungan, evaluasi, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bukan bangsa yang mengkerut dan banyak yang korupsi. Demikian juga dahulu para ulama juga mengkoreksi, mengkritisi, tetapi juga ada yang dipenjara karena memang juga itulah resiko perjuangan tatkala kritik, saran terhadap pemilik kekuasaan, dan pemilik kekuasaan tidak mau evaluasi dan koreksi. Oleh demikian, di mana sejarah Tentara Nasional Indonesia ini juga anak kandung dari rakyat yang diperjuangkan oleh para ulama dan para santri, maka tidak mungkin, harusnya tidak mungkin TNI melakukan perlawanan terhadap rakyat dan ulama yang tidak berbuat makar, yang hanya melakukan kritik dan saran. Maka TNI adalah harus juga mengevaluasi bagaimana sejarah flashback ke belakang, bagaimana sejarah TNI ini dibentuk. Yang pertama, kita lihat bendera yang ada. Itu bukan bendera namun panji-panji. Panji-panji tentara peta, pembela tanah air.
itu juga dirumuskan oleh ulama. Ada garis-garis merah seperti matahari terbit karena peta dibentuk oleh Jepang, maka dari itu unsur kejepangan tidak bisa dihilangkan. Begitu juga garis-garis merah itu, warna merah ya, itu adalah masih masuk matahari terbit. Lalu kemudian bulan bintang ini mengindikasikan perjuangan Islam, ulama dan para santri. Hijau adalah merupakan salah satu warna kerajaan Islam di Indonesia yang ruhnya adalah warna-warna panji-panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 68 batalion atau disebut di dalam peta adalah 68 daidan. Mayoritas komandan dari 68 batalion itu yaitu Daidanko. Daidanko ini adalah komandan batalion dari tentara peta, adalah ulama. Dari 68 batalion, mayoritas Daidanko mereka, mayoritas komandan batalion mereka adalah ulama. Nanti akan disebutkan siapa saja pada saat pembahasan, baik secara sebagiannya maupun secara keseluruhannya. Di dalam gerakan tentara peta ini, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Masehi, ada juga yang menolak gerakan ketentaraan. Menurutnya, negara Indonesia tidak perlu memiliki tentara, namun negara Indonesia hanya perlu memiliki polisi saja. Polisi itu menangani masyarakat, tentara adalah menangani pertahanan negara Republik Indonesia dari ancaman luar yang mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia maupun ancaman dalam yang akan merusak kedaulatan. Sehingga tatkala itu tidak merusak kedaulatan, hanya ada upaya-upaya yang memang melanggar hukum nasional, maka hendaknya tentara nasional Indonesia tidak ikut serta. Biarkan polisi yang menangani. Namun tatkala itu sudah masuk kepada kedaulatan, silahkan tentara masuk untuk menangani. Dan ini ada protokol masing-masing. Protap yang harus diperhatikan. Dan kode etik juga yang harus dilihat. Namun demikian, Urip Sumoharjo yang saat itu juga menjabat sebagai kolonel menyatakan beliau juga mantan Kenil, kemudian akhirnya bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan beliau betul-betul loyal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia juga beliau loyal terhadap Republik Indonesia, di mana sejarah kita sangat panjang, mulai dari proklamasi sampai NKRI 1950-an. Urip Sumoharjo menyatakan, aneh, sangat aneh. Negara sonder tentara itu aneh. Artinya negara tanpa tentara itu aneh. Tidak mungkin. Dan apabila negara itu tanpa tentara, apalagi Indonesia baru merdeka, maka akan sangat rawan sekali untuk dimasuki oleh penjajah. Belanda akan kembali semena-mena dan berkuasa. Maka pertanyaan kita adalah, siapa gerakan yang menolak ketentaraan? Yaitu orang-orang pro-Belanda. Orang-orang pro-Belanda. Maka ditentang oleh Kolonel Urip Sumoharjo, aneh, sangat aneh negara sonder tentara. Oleh sebab itu, maka negara Republik Indonesia mencoba untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat yang terdiri dari kumpulan para laskar bersenjata, laskar yang betul-betul dilatih untuk bertempur pada saat itu, dan mereka disatukan di dalam satu kesatuan Badan Keamanan Rakyat. Coba perhatikan PIN-nya, itu adalah PIN BKR. Kalau memang ada yang membantah, tolong tulis di kolom komentar bantahan saudara.
kemudian sumber bantahannya apa. Karena saya mendapatkan ini foto adalah valid, ya, sehingga tolong kalau memang ini bukan, silahkan saudara sebutkan bantahannya dan sumber dari bantahan itu, ini pinnya siapa. Karena banyak yang menyatakan dan juga valid menyatakan para pejuang-pejuang PKR ini adalah pin PKR yang disematkan, ya, di seragam-seragam mereka. Pinnya bertuliskan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di atas bendera merah putih. Ya, ini bukan suatu gerakan makar, ini resmi Badan Keamanan Rakyat PKR. Di mana kemudian sejarah itu berlalu dengan waktu yang cukup panjang. Maka dari itu, dari BKR berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang juga masuk di dalam kumpulan laskar yang bersenjata mantan tentara-tentara peta di situ. Jadi yang dimaksud oleh TKR sini adalah mantan tentara peta dan laskar-laskar membantu di belakangnya. Laskar itu bersenjata. Laskar itu memiliki kemampuan tempur pada saat itu yang cukup baik dan sangat baik. Dan laskar itu milik organisasi-organisasi Islam. Apakah para laskar itu digunakan untuk memberontak Soekarno-Hatta pada saat itu? Apakah para laskar itu yang bersenjata itu digunakan untuk menggulingkan kedaulatan? Ataukah ada beberapa para ulama yang menggerakkan laskar itu untuk menjadikan kepentingan pribadi agar pribadinya menguasai Indonesia? Tidak sama sekali. Para laskar itu yang bersenjata itu justru setia kepada Soekarno-Hatta, setia kepada NKRI, setia kepada negara Republik Indonesia pada saat itu belum terbentuk NKRI. Yang pertama, pada saat proklamasi dibacakan, itu otomatis NKRI. Tapi kemudian terjadi agresi-agresi Belanda yang memecah NKRI menjadi kesatuan wilayah-wilayah Republik Indonesia Serikat. Kemudian baru didengungkan kembali proklamasi kedua oleh Muhammad Natsir, yang berdiri kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para tentara itu berjuang dengan susah payah, bahkan menghabisi gerakan-gerakan komunisme yang pada saat itu ingin menjadikan negara Republik Indonesia menjadi negara komunis. Juga Andi Aziz Westerling, juga DITII. Pada saat itu Kartosuwiryo terlalu tergesa-gesa untuk melakukan protes sehingga dia ingin mendirikan Indonesia ini tanpa Soekarno-Hatta, tetapi dengan negara Islam Indonesia. Dan tentara Islam Indonesia juga melakukan serangan-serangan karena ketidakpuasan mereka. Tetapi para ulama menyatakan ini nggak benar. Mereka para ulama tetap setia kepada negara Republik Indonesia dan Soekarno-Hatta. Sampai hari ini tidak ada yang namanya ulama ingin memberedel Pancasila. Justru ada oknum-oknum yang ingin mengubah Pancasila menjadi Ekasila dan sebagainya. Inilah yang bentuk-bentuk yang berbahaya. Simbol negara Republik Indonesia tetapi sangat-sangat vital dan sangat sakral. Kalau untuk RI ya. Para ulama tidak mungkin akan melakukan kudeta. Tidak mungkin. Para ulama hanya melakukan koreksi. Sampai hari ini tidak ada para ulama yang menggerakkan masanya. Berjuta-juta massa Republik Indonesia, termasuk gerakan 212. Mereka tidak bersenjata. Mereka tidak makar. Mereka tidak ingin menghancurkan Pancasila, merobek-robek merah putih, tidak ingin. Mereka ingin menyematkan dada-dada mereka ke dalam merah putih dengan semangat perjuangan karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ingin menyatukan mereka. Kaum muslim itu ingin menyatukan berbagai suku, berbagai bangsa, bahkan di luar agama Islam pun ingin mereka ajak sebagai saudara berjuang bersama untuk menegakkan keadilan. Di sini kemudian Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi TRI. Dan siapakah panglima besar kita? Bapak TNI kita. Dan siapakah panglima besar yang diangkat, yang rela berkorban pada saat agresi militer Belanda kedua? Beliau gerilya dari Jawa Tengah hingga Madiun,
hingga Kediri, Jawa Timur, kembali lagi ke Yogyakarta. Dari Jogja kembali ke Jogja, muter ke wilayah timur. Siapa beliau? Beliau adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Besar Sudirman, Panglima Besar termuda dari Kesatuan Muhammadiyah. Beliau adalah Pandu Muhammadiyah. Pandu artinya adalah laskar inti yang dilatih, betul-betul dilatih kemiliteran, yang kemudian beliau masuk peta. Yang sempat beliau menjadi komandan batalion di wilayah Banyumas. Beliau adalah Bapak TNI dari Kesatuan Muhammadiyah. Dan pada saat tentara Republik Indonesia ini berubah menjadi TNI, beliau menjadi Panglima Besar TNI. Beliau banyak zikir. Beliau tidak lupa sholat 5 waktunya. Beliau juga melakukan puasa sunnah. Bahkan tatkala beliau sakit, paru-parunya tinggal 1, beliau rela berjihad untuk mengusir penjajah, untuk mengusir mereka yang ingin menduduki kembali negara Republik Indonesia dengan tanpa hak. Beliau ulama. Jangan disepelekan. Para penduduk yang ingin menandu beliau dan para prajurit beliau diberikan wejangan dan dakwah oleh beliau. Yang tadinya tidak mau sholat, yang tadinya tidak banyak zikir, menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak kisah-kisah beliau yang lolos tertangkap oleh pasukan Belanda. Kemudian muncullah maklumat ke-10, 3 November 1945. Maklumat ini adalah maklumat pembentukan partai politik untuk persiapan pemilu Badan Perwakilan Rakyat yang direncanakan selesai atau dilaksanakan pada Januari 1946. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, maka pemilu ini batal. Baru dilaksanakan beberapa tahun jauh setelah 1946. Muncul maklumat 3 November 1945. Maklumat pembentukan parpol yang disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada saat itu, lalu kemudian direspon dengan sangat cepat oleh para ulama dengan mendirikan kembali Masyumi setelah dibekukan oleh tentara Jepang. Karena maklumat pembentukan parpol ini, boleh parpol itu berdiri kembali setelah dibekukan Jepang. Parpol lama boleh berdiri kembali dan parpol baru boleh juga didirikan. Maka parpol lama sekaligus juga parpol pertama yang bereaksi terhadap maklumat ke-10 tanggal 3 November 45 ini adalah Masyumi, Partai Islam Indonesia. Partai Islam kumpulan dari para ulama-ulama dan santri dari berbagai organisasi membentuk satu partai bernama Masyumi. Didirikan kembali setelah dibekukan oleh kolonial. Didirikan pada tanggal 1 Zulhijjah 1364 Hijriah atau 7 November 1945. Hanya berselang beberapa hari, reaksi cepat para ulama. Kenapa? Apakah para ulama haus kuasa? Tidak. Para ulama pada saat itu betul-betul mempercayakan kekuasaan dipegang oleh Soekarno-Hatta. Para ulama tidak ada yang tergiur dengan jabatan. Para ulama tidak ada yang tergiur dengan nama, dengan kedudukan. Para ulama ingin mendirikan Masyumi hanya untuk sebagai memperjuangkan bagaimana Islam ini dapat diakui dan syariat Islam dapat dijalankan dengan baik di negara Republik Indonesia yang besar ini. Sehingga bagi umat Islam diinginkan oleh para ulama itu untuk betul-betul menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya di negeri ini dan dilindungi oleh pemerintah. Dan bagi agama lain diperkenankan untuk hidup di bumi Indonesia, diperkenankan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing tanpa diganggu oleh umat Islam dan pemerintah yang notabene mayoritas Islam itu. Jadi silahkan kalian agama lain, teman-teman saudara sebangsa setanah air yang beragama lain selain Islam, beribadahlah.
bermuamalahlah, beribadah di tempat agama masing-masing. Kalau ada yang menolak pendirian gereja, kalau ada yang menolak pendirian tempat-tempat ibadah agama lain, maka tim investigasi harus dibentuk. Kenapa penolakan itu terjadi? Apakah karena ada pemaksaan agama di situ? Apakah ada pemaksaan agama atas keyakinan penduduk di situ? Ataukah karena penduduknya memang antipati terhadap agama lain? Apabila penduduk antipati terhadap agama lain, maka di sini bisa diajak rundingan 50-50 bagaimana, dan harus ada kesepakatan. Apabila yang pertama, karena memang ada pemaksaan agama di situ, maka di sini peran para pemerintah setempat beserta aparat untuk mengawasi dan melindungi mereka yang telah beragama. Khususnya mereka yang Islam adalah tidak diperkenankan untuk dipaksa masuk kepada agama lain dengan cara apapun juga. Kemudian partai yang tercepat merespon dengan anggota awal yang terbesar di Indonesia. Anggotanya besar, Mas Yumi, punya laskar, bisa menggerakkan massa. Termasuk pada saat ini, bagaimana kaum muslimin berkumpul di dalam satu kota, itu sudah menunjukkan bagaimana besarnya kaum muslimin. Tetapi masih ada saja yang membuli kaum muslimin. Tapi kaum muslimin diminta sabar. Dan saya juga meminta kaum muslimin sabar. Jangan termakan bulian, jangan termakan pancingan, apalagi minta pecah. Teman-teman yang di Aceh, tolong, kita di sini berjuang. Bukan berarti kita tidak mempedulikan Aceh. Kami sangat mempedulikan Aceh. Kami ingin pembangunan Aceh itu sebagaimana pembangunan Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar di Jawa. Bukan hanya Aceh, tapi di seluruh Indonesia. Tetapi kami masih harus berjuang di Pulau Jawa ini. Maka berjuanglah kalian di pulau kalian, di wilayah kalian. Jangan minta merdeka. Kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama menegakkan NKRI ini. Sejarah kita panjang. Sejarah kita penuh perjuangan dan berdarah-darah. Marilah kita berjuang bersama. Bekerja sama tidak sama dengan bekerja bersama. Kita tidak mungkin bekerja bersama. Tapi kita mungkin bekerja sama. Kalau kalian mendirikan negara sendiri, otomatis ini kedaulatannya berbeda. Kami harus mengurus paspor dan sebagainya. Sudah berbeda. Padahal kalian, teman-teman di Aceh, saudara-saudaraku di Aceh, bagaimana para ulama Aceh ini betul-betul dengan harta-harta mereka, darah-darah mereka, nyawa-nyawa mereka, ikut membantu tegaknya kesatuan negara Republik Indonesia. Tolong, kami ingin saudara-saudara di Aceh juga berjuang bersama kami. Kita tidak bisa bekerja bersama-sama, tetapi kita bisa bekerja bersama. Semoga saudara paham perbedaan antara bekerja sama dengan bekerja bareng-bareng. Kalau bekerja bareng-bareng, bekerja bersama, artinya seperti orang ujian. Kita mengerjakan soal yang sama di dalam waktu yang sama, tetapi tidak boleh saling contek-mencontek. Tidak boleh. Tetapi tatkala kita bekerja sama, boleh jadi waktunya beda, boleh jadi bentuknya berbeda, tapi kita satu tujuan, satu cita-cita, kita menegakkan keadilan syariat Islam di Indonesia dengan konstitusi yang betul untuk umat Islam. Sedangkan untuk agama lain, kita betul-betul menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi mereka. Dan juga agar mereka itu tidak keluar batas. Begitu juga kita, agar tidak keluar batas juga. Karena ada beberapa saudara-saudara kita yang juga tidak sabar akhirnya keluar batas. Kita betul-betul menegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan panji-panji merah putih kita. Kita betul-betul cinta bangsa ini, cinta tanah air ini. Jangan dipisah-pisah. Karena kalau kita pisah-pisah, itu gampang diadu domba. Tatkala gampang diadu domba, mereka bisa lagi masuk kepada kita. Mereka bisa lagi menjajah kita, mencapek-capek kita. Lihatlah bagaimana Korea Utara dan Selatan.
Lihatlah bagaimana negara-negara yang tercapek-capek seperti negara Arab. Kesatuan Arab dicapek-capek. Sehingga kekayaan mereka dibagi-bagi. Mereka kaya tetapi mereka lemah. Juga bagaimana kita melihat negara-negara di Syam capek-capek menjadi 4 bagian. Filistin, Suriah, Jordania, dan Lebanon. Bagaimana nasib mereka? Mudah sekali untuk diserang. Indonesia ini lebih kaya dari mereka. Walaupun mereka lebih kaya ideologinya, karena banyak hadis dan juga banyak keterangan-keterangan dari langit di sana. Namun di Indonesia tidak ada keterangan langit, hanya saja keterangan bumi. Ayat-ayat Allah berupa ayat-ayat kauniyah sangat banyak di Indonesia ini. Sehingga tatkala kita berpecah-pecah, tatkala kita berpecah tidak mau bekerja sama, mereka dapat mengadu domba kita. Yang dimaksud mensyuriahkan Indonesia itu adalah memecah kita dan mengadu domba kita, memecah belah kita. Selama kita bersatu, wahai kaum muslimin, selama kita betul-betul cinta negara, cinta Pancasila, cinta NKRI, wahai kaum muslimin, tidak mungkin Indonesia seperti Suriah. Saya yakin tidak mungkin Indonesia seperti Suriah. Yakin saya. Karena apa? Karena Indonesia, rakyatnya bersatu. Rakyatnya adalah di dalam jiwa-jiwa mereka tertanam cinta kepada para ulama, cinta kepada agama, cinta kepada Islam, yang mana Islam mengajarkan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan itu sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana para ulama, para santri, rakyat Indonesia yang memiliki iman dan takwa di dalam hatinya, yang tidak egois, yang hanya mementingkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang pemilik hakiki negeri ini memerintahkan kepada manusia sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini dengan baik-baiknya, khususnya bumi Indonesia ini. Maka dari itu kita harus bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah perjuangan kita, perjuangan pembangunan. Saat ini tidak ada penjajah kecuali penjajah proksi. Mereka hanya meremote dari luar. Mereka hanya menggerakkan orang-orangnya. Kita jangan terpancing oleh mereka. Buser-buser. Atau mereka yang dibayar untuk memecah belah kita, jangan terpancing. Jangan mengkomentari mereka. Jangan membuat konfrontasi dengan mereka. Biarkan mereka melakukan komentarnya. Biarkan mereka melakukan adu dombanya. Kita tetap fokus kepada persatuan kita dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara konstitusi, sesuai dengan konstitusi. Jangan melompat pagar. Kita cinta TNI. Kita cinta aparat. Apabila ada aparat yang berbuat seperti itu, mungkin membenci umat Islam atau yang lain dan sebagainya, saya yakin itu oknum, bukan aparat kesatuan. Oknum. Hanya saja aparat saat ini memang dilemahkan dari beberapa sisi oleh mereka yang tidak mencintai persatuan Indonesia. Karena mereka hamba dinar, hamba dirham, alias hamba fulus, hamba uang. Mereka menginginkan Indonesia ini hanya ladang untuk mengeruk kekayaan mereka. Padahal tidak demikian. Kekayaan itu harus disebarkan secara merata, adil, dan makmur ke seluruh lini masyarakat. Masyarakat tidak pandang bulu itu adalah masyarakat kaya, miskin. Yang penting keadilan itu dilaksanakan. Siapa yang menyatakan 60 million muslimin atau 60 juta muslimin siap berjihad fisabilillah, perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan, yang akhirnya memaklumatkan bagaimana para laskar bergerak untuk mengusir Belanda pada saat agresi militer Belanda 1 dan 2. Pada saat agresi militer Belanda kedua, siapa yang bergerak dahulu? Pada saat agresi militer Belanda 1, siapa yang bergerak dahulu? Pada saat arek-arek Surabaya itu, siapa yang meneriakkan Allahu Akbar? Adakah teriakan lain pada saat di radio itu? Siapa yang menyatakan resolusi jihad? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama, memerintahkan pada Bung Karno untuk mengumumkan resolusi jihad sekaligus meneriakkan semangat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Belanda itu, sekutu-sekutu itu, Nika itu hanyalah sekutu.
bukan segajah, bukan sedinosaurus, tapi sekutu. Kemudian ada rasa, kenapa mereka itu betul-betul merespon dengan cepat. 3 November maklumat ke-10, 7 November dibentuk Masyumi, juga ada pernyataan 60 juta kaum muslimin siap berjihad fisabilillah untuk menentang penjajahan, segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan proksi sampai hari ini. Karena ada rasa memiliki kewajiban untuk melanjutkan perjuangan ulama dan santri terdahulu, membebaskan Nusantara dari segala bentuk penjajahan. Adanya satu keinginan untuk mewarisi perjuangan, untuk mewarisi ilmu, agar ilmu itu betul-betul disampaikan kepada anak cucunya di dalam masa-masa kemerdekaan untuk membangun Nusantara tercinta yang kini berubah menjadi Republik Indonesia. Jangan sampai kita mengkhianati para ulama terdahulu, para santri terdahulu, para pejuang terdahulu. Beliau yang ada di foto ini, ulama dan intelektual muslim, politikus Partai Masyumi, anggota Persatuan Islam atau Persis, dan juga anggota Young Islamic Bond. Beliau telah mendeklarasikan mosi integral. Para pakar sejarah yang mencoba mendalami apa itu mosi integral, banyak dari mereka menyatakan mosi integral adalah proklamasi kedua untuk menyatakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dipecah-pecah oleh Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat. Jadi proklamasi 17 Agustus 1945 itu kita sudah menyatakan NKRI. Kemudian dipecah oleh Belanda, cabik-cabik oleh Belanda, pisah-pisah oleh Belanda. Akhirnya kita hampir runtuh karena diadu domba. Banyak sekali pemberontakan. Ini, saudaraku, di Aceh, di Riau, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua termasuk. Tolong, kalau kalian cinta negeri ini, tolong jangan memisahkan diri. Karena tatkala kita memisahkan diri, kita mudah untuk dicabik-cabik, diadu domba, banyak pemberontakan. Lelah kita nanti. Tidak bisa berjuang tatkala terpisah-pisah. Tapi tatkala kita bersatu, berjuanglah. Kalian boleh menggunakan organisasi apapun sebagai kendaraan, tapi tetaplah cinta NKRI. Sabar. Jangan terburu-buru. Bendera-bendera kalian itu, gunakanlah sebagai panji-panji. Jangan mengungguli bendera merah putih. Karena apa? Karena kita di sini juga berjuang. Kita tidak menganggap kalian, wahai saudara-saudaraku di Aceh, sebagai anak jajahan. Kita tidak menganggap Aceh wilayah jajahan, tidak. Para ulama dan para santri di negara ini seluruhnya. Khususnya tatkala kalian menuduh kami, orang-orang Jawa, adalah para penjajah kalian. Lihatlah, tatkala ada pernyataan seperti itu, lihatlah ulama-ulama, lihatlah santri-santri. Mereka sama sekali tidak memandang Aceh sebagai wilayah jajahan Jawa. Itu adalah sesuatu yang masuk kepada sara, saudaraku. Saudaraku, lihatlah perjuangan para ulama dan para santri. Kami para kaum muslimin di sini mengakui Aceh adalah kerajaan besar dulunya. Aceh memiliki kedaulatan dahulunya. Dan tatkala sekarang terbentuk NKRI, kami tetap mengakui Aceh adalah sesuatu wilayah yang sangat besar jasanya terhadap menegakkan negara Republik Indonesia ini. Maka dari itu kami membangun Monas. Walaupun pada saat itu mengklaim adalah seseorang, tetapi sesungguhnya kami tidak protes terhadap Monas itu. Kenapa? Karena kami mengenang bahwasanya Monas adalah dari saudara-saudara kami di Aceh, di Riau, dan di beberapa wilayah lain. Emas yang ada di atas itu perjuangan kalian, wahai saudaraku. Maka dari itu, tolong sabar dalam berjuang. Jangan tergesa-gesa. Semoga kalian yang ada di Aceh mendengarkan ini tidak tersinggung, wahai saudaraku. Semoga kalian yang ada di Aceh mendengarkan ini tergerak hati kalian untuk betul-betul mencintai negeri ini dan mengurungkan niat kalian untuk merdeka. Kita belum merdeka, bukan berarti kalian memisahkan diri untuk merdeka duluan. Tolong saudaraku, kita berjuang bersama-sama.
Kalau toh kalian mau merdeka, memproklamasikan kemerdekaan kalian, bukan berarti kalian merdeka penuh. Karena kalian juga diincar. Singa-singa itu mau mengincar kalian, mau mengincar wilayah kalian. Tatkala kalian sudah lepas dari NKRI, artinya adalah kekuatan sudah bisa dipisah. Dan saya yakin kalian juga bakal diadu domba. Dan kalian sudah tidak memiliki kekuatan, kecuali kekuatan perjuangan yang parsial. Saya yakin itu, saudaraku, sabarlah untuk masuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sampai kapan? Sampai Al-Mahdi datang ke bumi ini, menegakkan keadilan, menegakkan perjuangan untuk menegakkan keadilan, berdaulat, adil, dan makmur. Perjuangan kita masih panjang. Dan kami yakin Islam pasti menang. Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti jaya. Tatkala itu di bawah naungan para ulama dan santri, bawah naungan syariat Islam yang juga menaungi para saudara kita yang beragama lain, yang menjaga darah-darah mereka, yang menjaga kehormatan mereka selama mereka mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mosi integral diproklamirkan, atau kalau Bapak Muhammad Nasir tidak meminta memproklamirkan, tetapi meminta untuk dibacakan mosi integral ini pada tanggal 2 Zulhijjah 1369 Hijriah, di bulan haram, bulan suci, di awal-awal Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini sangat besar. Bulan-bulan suci, hari-hari suci, hari-hari besar kaum muslimin, 1 sampai 10 Zulhijjah. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus, sama seperti 4005, tetapi ini adalah 1950. 17 Agustus 1950 berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kedua kali setelah dicapik-capik Belanda. Otomatis pada saat NKRI berdiri, melalui mosi integral ini, otomatis kita memiliki satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang kuat. Otomatis kita menghapuskan mereka yang memproklamirkan negara selain Indonesia. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, Westerling di Bandung. Kita nyatakan bahwasanya itu tidak sesuai dengan NKRI. Habis. Kenil, Andi Asis di Makassar, yang mereka ingin mendirikan negara sendiri dengan tentara sendiri, otomatis habis. Karena mereka tidak sesuai dengan falsafah NKRI. RMS Republik Maluku Selatan yang dilaksanakan oleh Somogil di Ambon, habis. Karena tidak sesuai dengan falsafah negara kita, termasuk juga negara Islam Indonesia, yang ternyata di sini menggerakkan pasukan-pasukan yang inkonstitusional, yang para ulama bahkan menyatakan mereka khawarij. Ada yang menyatakan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, untuk menyatakan khawarij ini tidak gampang, saudaraku. Maka dari itu kita nyatakan bahwasanya RM Kartosuwiryo ini melangkah inkonstitusional, tergesa-gesa, terlalu tergesa-gesa, sehingga dia menginginkan menegakkan negara Islam Indonesia dengan tanpa konstitusi. Akhirnya apa? Akhirnya Indonesia itu lemah. Kita tidak memiliki kesatuan. Maka dari itu NII kita coret. Kartosuwiryo kita hentikan pemberontakan mereka. Ayolah, sabarlah. Ya. Sudah ada yang digariskan. Kita masuk ke dalam fase keempat oleh nubuah Rasulullah SAW. Fase di mana kita akan menghadapi detik-detik yang sangat genting tatkala Dajjal turun di bumi ini. Buat fitnah, menyebarkan fitnah di segala macam lini. Dan fitnah itu dihembuskan sebelum dia muncul. Dan saat ini adalah saatnya fitnah itu disebar oleh mereka. Agar negara ini terpecah-pecah, agar bumi ini terpecah-pecah, agar si Dajjal itu mampu untuk memecah belah. Sehingga kita semua mengaku bahwasanya dia Tuhan. Karena tatkala bumi ini dipecah belah, negara-negara ini dipecah belah, dimiskinkan, kita butuh materi. Sedangkan Dajjal memiliki itu. Makanya kita menyatakan dia Tuhan. Tatkala kita menyatakan dia Tuhan, maka kita lepas daripada Islam kita. Lepas daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin. Na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu, bagaimana agar kita tetap di dalam tentara-tentara Allah,
Maka dari itu kita sabar di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita merangkul saudara-saudara kita, termasuk juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari agama lain. Kita rangkul akan negara ini kuat. Akan datang saatnya Dajjal masuk ke Dajjal muncul di dunia. Kita betul-betul kuat, solid, tidak terpengaruh oleh fitnah mereka. Termasuk juga tatkala Imam Mahdi datang di bumi ini, kita menyatakan keadilan harus ditegakkan dan kita membaiat beliau. Nanti saudara, nanti sabar, kita belum saatnya. Kita saat ini faktanya adalah kita di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mayoritas Islam terbesar, para ulama kita banyak, para santri kita banyak, dan para ulama kita menyatakan jangan sampai pecah, sabar. Dan otomatis Republik Indonesia Serikat yang dicapek-capek Belanda itu, ada wilayah negara Madura, ada wilayah negara Jawa Barat, Pasundan, ada wilayah negara Jawa, ada wilayah negara Riau, ada wilayah negara Kalimantan, ada wilayah negara Sulawesi. Akhirnya hapuskan, masuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pikiran ulama, pemikiran ulama. NKRI itu bukan tanpa sebab, ulama yang memikirkan. Ulama ingin nyatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mereka yang notabene bukan para ulama, APRA, Kedil, RMS, NII. Mereka yang notabene adalah bukan ulama yang memang memiliki ilmu yang tinggi terhadap strategi. Lihatlah mereka ingin Indonesia pecah. Namun para ulama yang memiliki ilmu strategi yang tinggi, para ulama yang hati-hatinya itu lebih mementingkan kemaslahatan daripada keegoisan diri, mereka setia kepada NKRI. Lihatlah ini pernyataan mu'alaf E.V. Dostoevsky. Atau tatkala dia masuk Islam, dia mengganti namanya menjadi Danudirjo Setiabudi. Dostoevsky ini sangat bertolak belakang dengan orang Belanda yang pada saat itu hidup di masa Perang Aceh. Snow Goldgrunge sangat berbeda. Dostoevsky ini pahlawan, dia memihak Indonesia. Tatkala ulama dan santri bertempur melawan imperialisme Barat dan Timur, ini menjadi suatu perhatian Dostoevsky atau Danudirjo Setiabudi, yang akhirnya menjadikan beliau masuk Islam. Karena beliau kagum terhadap bagaimana jiwa ulama dan santri untuk betul-betul tidak takut terhadap imperialis Barat dan Timur. Bayangkan, jenderal-jenderal sekutu yang tidak kalah perang di dunia II, yang menang perang. Lihatlah, jenderal-jenderal sekutu yang tidak kalah perang di Perang Dunia Kedua. Jenderal-jenderal sekutu itu tidak ada yang berhasil membunuh mereka kecuali di Indonesia. Di mana itu? Surabaya. Satu jenderal sekutu tewas, Brigadir Jenderal AWS Malabi. Ini membuat gempar satu dunia, khususnya sekutu. Tidak ada negara yang bisa membunuh jenderal-jenderal sekutu kecuali Indonesia pada saat itu. Akhirnya Danudirjo Setiabudi ini melihat bagaimana para ulama dan santri yang tidak gentar. Maka setelah masuk Islam, membuat karya tulis di dalam pernyataannya, jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama dan santri, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan. Bukan berarti kita merendahkan saudara-saudara kita di luar agama Islam, tidak. Tetapi kita akui ini fakta, bahwa jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama dan santri, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan. Ini fakta yang disampaikan oleh seorang mantan penjajah. Mantan saya katakan. Karena dia datang ke sini juga dari kesatuan mereka. Yang akhirnya memihak Indonesia. Yang akhirnya juga menjadi mu'alaf. Karena melihat bagaimana gigihnya ulama dan santri, maka beliau ingin menjadi bagian daripada mereka. Dan beliau menuliskan karya tulis serta pernyataan seperti ini. Pesan penulis Ahmad Mansur Suryanegara untuk pembaca buku sejarah ini.
Bagaimanapun wujud suatu karya tulis dari seorang penulis sejarah patut untuk dihormati. Siapapun itu yang menuliskan sejarah patut untuk dihormati. Lalu kemudian bagaimanakah terhadap perbedaan karya tulis sejarah? Bagaimanapun juga ada yang menyatakan bahwasanya sejarah yang ditulis oleh banyak kaum-kaum ahli sejarah liberal, kaum-kaum ahli sejarah nasional, mendegradasi bentuk perjuangan para ulama dan santri ini. Bagaimanapun juga kita harus hormat kepada mereka, karena mereka mau menuliskan sejarah, itu aja. Kalau tidak ada yang mau menuliskan sejarah, maka kita buta sejarah, ya itu tadi. Wahai saudaraku, ada yang tidak sabar ingin merdeka sendiri. Ada yang tidak sabar ingin memberontak. Ada yang tidak sabar akhirnya memfitnah sana dan sini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Indonesia pecah dan Indonesia lemah. Karena apa? Karena tidak berkaca kepada sejarah masa lalu untuk memetakan sejarah, untuk memetakan strategi ke depan. Sejarah itu memang sudah berlalu. Kita tidak memikirkan bagaimana kita masa lalu itu. Tetapi kita melihat sejarah sebagai cermin untuk memetakan strategi ke depan. Barang siapa yang tidak mau bercermin, maka dia merasa cantik sendiri. Barang siapa yang tidak mau bercermin, maka dia merasa ganteng sendiri. Barang siapa yang tidak mau bercermin, maka dia sombong. Tatkala dia sombong, itulah titik awal kehancuran. Karena teman saya ada yang mengatakan, saya tidak suka sejarah, buat apa ngurusi sejarah? Ingatlah, suatu detik kamu, tatkala memang kamu konsisten dengan kata-katamu, kamu akan hancur. Ngapain kamu ulang tahun? Merayakan ulang tahun, selamat ulang tahun. Kami ucapkan, kalau kalian memang tidak suka dengan sejarah, tidak mau ngurus sejarah, nggak usah ulang tahunan. Karena ulang tahun itu juga menghormati sejarah kelahiran kalian. Termasuk juga tidak usah kalian ikut upacara bendera 17 Agustus di setiap 17 Agustus. Karena itu adalah jejak-jejak sejarah. Janganlah kalian benci kepada sejarah. Coba kita bercermin kepada masa lalu kita. Maka dari itu kita harus hormat kepada siapapun penulis sejarah. Perbedaan karya tulis sejarah itu apa? Perbedaan karya tulis sejarah itu adalah dinamika dan kayanya ilmu sejarah. Orang yang menulis sejarah itu punya persepsi dan sudut pandang masing-masing. Bahkan terkadang, sejarah yang dituliskan ulang itu jauh lebih penting dan lebih kaya daripada sejarah yang dituliskan oleh pelaku sejarah. Kenapa? Pelaku sejarah itu menuliskan berdasarkan persepsi dia. Berdasarkan apa yang diamati. Hanya satu persepsi saja. Tetapi tatkala sejarah itu ditulis ulang di zaman yang sudah lampau, kemudian di zaman yang saat ini, maka orang yang menuliskan sejarah itu sudah banyak persepsinya. Para saksi sejarah dikumpulkan, diwawancarai, ditanya. Bukan hanya satu, tetapi banyak saksi sejarah. Banyak buku dibaca, banyak persepsi dilihat. Akhirnya apa? Penulisan secara ulang itu lebih kaya daripada si pelaku sejarah sendiri. Pelaku sejarah itu penting untuk melihat fakta kunci, tetapi tidak penting untuk melihat makna dan persepsi. Yang lebih penting untuk melihat makna dan persepsi adalah sejarah yang dituliskan ulang dengan jujur setelah melalui penulisan-penulisan sejarah dari beberapa sumber dan bukti. Pentingnya pengulangan penulisan sejarah. Ahmad Mansur Surya Negara juga menyatakan bahwasanya penting untuk mengulangi penulisan sejarah. Karena apa? Karena memperbarui interpretasi makna sejarah itu dengan memperkaya sudut pandang. Kemudian perubahan bentuk perjuangan para ulama dan santri atas dinamika perubahan zaman dan teknologi serta alat komunikasi itu juga berubah. Kalau dulu perjuangan para ulama dan santri dengan senjata yang awal karena tidak memiliki senjata tembak, maka senjata babu runcing, keris, tombak, pedang, panah. Lalu kemudian pada saat mereka berhasil menguasai satu batalion, satu peleton, mereka merampas senjata, kemudian mereka mulai menggunakan senjata. Pun juga pada saat pembentukan peta, mereka juga dipersenjatai, laskar-laskar bersenjata. Kemudian apa? Istilah penulis. Intinya adalah perlunya pengulangan penulisan sejarah Raden Kiai Haji bin Nuh. Karena sudah dijelaskan di awal Skapur Sirih bahwasanya Raden Kiai Haji bin Nuh merupakan seorang ulama, pakar sejarah, pakar menuliskan makna sejarah, sekaligus pelaku sejarah itu sendiri.
dan beliau seorang intelektual yang mengajar di beberapa kampus di Indonesia. Yang dimana versi lamanya tulisan Raden Kiai Haji bin Nuh ini hanya membahas tentang sejarah Islam, bagaimana perjuangan-perjuangan para ulama dan santri kala itu di Jawa Barat sampai dengan keemasan Sultan Banten saja. Maka dari itu perlu ditulis ulang bagaimana kesamaan perjuangan ulama dan santri itu juga berada di seluruh wilayah Indonesia di dalam kurun waktu yang lebih lama lagi. Maka penulisan baru oleh Ahmad Mansur Suryanegara menginginkan agar fakta-fakta itu dilengkapi. Maka beliau menuliskan buku ini, melengkapi faktanya, memberikan penafsiran yang baru, memperluas batasan-batasan waktunya dari batasan hanya sampai zaman keemasan Kesultanan Banten, sekarang diperluas sampai terbentuknya NKRI ini. Maka dari itu Ahmad Mansur Suryanegara membuat tulisan judul Api Sejarah. Api sejarah. Api itu artinya adalah rasa perjuangan. Api itu adalah bermanfaat untuk menghangatkan badan. Agar badan tetap semangat, tetap hangat. Karena hangat itu semangat. Kalau dingin itu inginnya selimutan tidur saja. Maka dituliskan di sini api sejarah yang berkobar, bersemangat, berkorban untuk menegakkan keadilan. Api sejarah, mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwasanya yang kita lihat di wilayah ranah-ranah sejarah nasional tidak menyebutkan ulama dan santri. Mereka hanya menyebutkan nama, peristiwa, tahun. Tetapi kalau api sejarah menyebutkan makna. Ini dari golongan mana, dari pihak mana. Sehingga kita tahu ini adalah dari golongan ulama dan santri, ini adalah dari golongan pengkhianat, ini adalah dari golongan penjajah, ini adalah dari golongan orang-orang nasionalis yang pro dengan ulama dan santri, maupun nasionalis yang kontra ulama dan santri, ataupun dari komunis. Kita akan melihat seperti itu di buku ini. Maka untuk mengenang sejarah kita, penulis Ahmad Mansur Suryanegara juga menuliskan 3 ejaan. Yang pertama adalah ejaan Van Ophusen, di mana ejaan ini dituliskan oleh penulis yang mengenang, mengutip tulisan dari peristiwa sampai dengan tahun 1947. Ejaan ini adalah ejaan lama, ejaan Van Ophusen, yang dimana ejaan ini kita kenal dengan ejaan lama. Yang cukup susah juga tatkala kita baca, ya. Tatkala sekarang, anak-anak sekarang males baca ejaan-ejaan lama. Kemudian peristiwa tahun 1947 sampai 1972 menggunakan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ini U sudah OE, sudah diganti U, ya, DJ sudah diganti J, J sudah diganti Y. Akan tetapi masih ada beberapa hal seperti berlari-lari itu ditulis berlari tanda 2, ya, angka 2. Lalu kemudian untuk peristiwa 1972 sampai sekarang itu menggunakan ejaan yang disempurnakan yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada peristiwa pada tahun tersebut. Kemudian harapan penulis Ahmad Mansur Suryanegara itu terhadap kita para pembacanya adalah pembaca tergugah kembali akan kesadaran sejarah terhadap nilai perjuangan para ulama dan santri. Agar kita tergugah semangat berjuang dengan konstitusi, berdasarkan konstitusi. Kemudian terbangkitkan kembali dalam jiwa pembaca kesadaran wajibnya bela bangsa, wajibnya bela negara serta agama secara bersama-sama, tidak secara terpisah tapi bersama, bukan secara terpisah-pisah, agama sendiri, negara sendiri, bangsa sendiri, tidak, tetapi nyatu jadi satu dalam bingkai NKRI yang sudah merdeka. Artinya kita membangun NKRI ini. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Dan beliau Allah Subhanahu wa ta'ala merencanakan bahwasanya keadilan adalah menang. Dan siapapun yang mendukung keadilan pasti dimenangkan. Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.